Tahukah kamu waktu paling sunyi di dunia? Bukan jam 2 malam, bukan jam 3 pagi. Bagi mereka yang pernah kerja shift malam di warung 24 jam atau minimarket, waktu paling sunyi adalah jam setengah 4 dini hari. Saat para pekerja taksi online sudah pulang, saat DJ radio berganti shift, dan satpam sedang tertidur pulas. Hanya ada kamu dan hawa dingin yang masuk dari setiap celah pintu otomatis. Cerita malam ini berasal dari seorang mahasiswa bernama Berry, bukan nama asli. Berry bekerja paruh waktu di sebuah warung kopi dan ruko kelontong pinggir jalan raya di daerah pinggiran Jakarta. Jangan lupa siapkan mental dan headset terbaik kalian ya guys, letak warung ini cukup strategis. Tapi menurut Berry aneh, di seberangnya hanya ada kebun kosong yang gelap gulita, dan jalan di depannya adalah jalan bypass yang sering dipakai truk-truk besar melintas kencang di malam hari. Tapi yang membuat Berry merinding bukan karena truknya, tapi karena pelanggan setia warung itu. Biasanya, shift Berry mulai jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Rutinitasnya monoton, scan barang, masukin ke kantong plastik, terima uang, kembalikan kembalian. Lakukan itu berulang-ulang sampai kamu merasa robot. Sudah 3 hari Berry kerja di situ, belum ada hal aneh. Sampai malam Kamis dini hari menjelang Jumat. Saat itu, menunjukkan jam 2:30 pagi. Warung sepi. Berry sedang membaca novel di meja kasir dengan pelan. Ting tong, bel pintu terbuka. Berry mengangkat kepalanya, tapi tidak melihat siapa-siapa. Dia berdiri menengok ke depan. Kosong. Mungkin angin, pikirnya. Dia duduk lagi. Baru satu duduk, dia melihat sosok seseorang berdiri tepat di depan meja kasir. Berry refleks melompat sedikit. Sial, dari mana datangnya? Batinnya, lelaki itu berdiri menunduk. Dia memakai jaket bomber hitam tebal yang kelihatan sudah agak basah oleh embun. Pakaiannya nicis, tapi jauh lebih tua dari gaya anak muda zaman sekarang. Celananya hitam, sepatunya model pantofel, satu sampurna mild. Mas, kata lelaki itu. Suaranya berat, sedikit serak. Berry mengambil rokok. Tangan lelaki itu terulur dari balik jaket. Kulitnya sangat pucat, urat-urat di tangannya menonjol hijau kebiruan seperti sedang kedinginan. Ice tea satu, tambah lelaki itu. Berry membuatkan es teh dingin. Lelaki itu tidak menatap Berry sama sekali. Matanya terus menatap ke arah jendela kaca besar di seberangnya, ke arah kebun kosong gelap di seberang jalan. Tatapannya kosong, matanya sayu, seolah berat sekali untuk diangkat. Totalnya Rp18.000. Lelaki itu mengulurkan lembaran uang kertas. Berry menerimanya. Saat itu, Berry tidak terlalu memperhatikan uangnya karena dia sedang buru-buru mau balik membaca novel. Terima kasih, Mas. Berry menyerahkan kembalian dan pesanan lelaki itu. Lelaki itu mengambil tehnya, mengambil rokoknya, lalu berbalik. Dan dia berjalan, menembus kaca pintu keluar. Padahal pintunya belum sempat terbuka otomatis. Berry sempat melihat lelaki itu berjalan masuk ke kaca, lalu berubah menjadi kabut dan lenyap di luar. Berry menggosok matanya. Gila, ngantuk berat nih, gumamnya. Dia pikir matanya main-main. Dia mengecek kamera CCTV di monitornya. Di layar CCTV, dia melihat lelaki itu memang berjalan keluar warung. Tapi anehnya, jalannya sangat lambat. Seperti orang main slow motion. Berry melupakan kejadian itu. Malam berikutnya, Jumat dini hari, hujan turun sangat deras. Angin menderu-deru memukul kaca ruko warung itu. Lampu penerangan jalan di depan padam. Kegelapan menyelimuti seberang jalan. Lagi, jam 2:30 dini hari. Ting tong, pintu terbuka. Berry sudah sedikit waspadai sejak semalam. Dia menatap arah pintu. Masih lelaki yang sama. Jaket bomber basah kuyup kali ini.
Air menetes dari ujung rambut dan jaketnya ke lantai keramik warung. Tapi ada sesuatu yang aneh. Lantai di sekitar kaki lelaki itu tidak basah, tidak ada genangan air. Lelaki itu berdiri dengan genangan air di atas badannya. Tapi seolah-olah air itu adalah benda mati yang menempel, bukan cairan yang jatuh. Sampurna mild. Iced tea, kata lelaki itu lagi. Suaranya lebih serak. Barry mengambil barang dengan tangan gemetar. Dia merasa hawa dingin menusuk tulangnya padahal AC warung mati biar hemat listrik. Barry menyodorkan barang. Lelaki itu mengulurkan uangnya. Uang kertas yang lembab, sedikit lengket. Saat Barry menerima uang itu, jari Barry menyentuh tangan lelaki itu. Dingin, bukan dingin es, tapi dingin mayat. Dingin yang menusuk sampai persendian jari. Barry menarik tangannya refleks. "Tetuk apa dulu, Mas?" Lelaki itu mengangkat kepala perlahan. Untuk pertama kalinya, Barry melihat wajahnya jelas. Wajah lelaki itu hancur sebelah, seperti baru saja kecelakaan parah. Kulit di pipi kanannya sobek, menampakkan gigi dan gusi merah. Namun tidak ada darah yang keluar. "Dekat sini ramai ya, Mas?" tanya lelaki itu pelan. Matanya, satu mata di kiri, melotot penuh darah. Barry terdiam. Dia tidak bisa menjawab. "Di seberang sana, dulu ramai juga," kata lelaki itu, menunjuk ke arah kebun kosong gelap di seberang jalan dengan jari bengkok. Barry berkata terbata-bata, "Tapi seberang itu cuma kebun kosong, Mas. Gak ada rumah." Lelaki itu tersenyum. Senyum yang miring karena bibirnya robek. "Ramai sekali. Jam 3 pagi nanti. Ramai sekali." Barry menelan ludah. Dia memberikan kembalian, Rp5.000. Lelaki itu mengambil uang kembalian, menaruhnya ke saku jaketnya. Lalu dia berbalik, berjalan keluar. Kali ini Barry memperhatikan kakinya. Lelaki itu berjalan dengan cara diseret. Kakinya tertatih-tatih ke arah pintu. Saat dia menembus pintu kaca, lampu di warung mati total. Gelap gulita. Barry segera mengambil HP-nya, mengaktifkan senter. Dia takut. Dia berniat keluar dari kasir untuk menyalakan genset yang ada di belakang warung. Tapi sebelum dia bergerak, dia mendengar suara pintu belakang warung terbuka. Kretek. Pintu belakang itu menuju ke kecil belakang warung yang gelap, area sampah dan tempat genset. Barry membeku. Di warung gelap ini, ada orang lain di dalam. Dia mendengar langkah kaki perlahan di belakang. Tap, 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 basah. Seperti seseorang berjalan dengan penuh lumpur. Langkah itu makin dekat ke meja kasir di mana Barry berdiri. Barry bersembunyi di bawah meja kasir. Dia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Dari celah meja, dia melihat sepasang sepatu pantofel hitam basah. Berdiri tepat di sisi meja, air menetes dari sepatu itu ke lantai. Kat, kat, kat. Tapi suara tetesan itu aneh. Bukan suara air menempel lantai, tapi suara air menetes ke tumpukan tanah. Suara berlumpur. "Mas Barry, kembaliannya kurang," bisik suara itu tepat di atas kepala Barry. Suara yang basah, seperti orang yang sedang minum air saat bicara. Barry menjerit dalam hati. Dia menutup rapat matanya. Dia merasakan tangan dingin itu menyentuh pundaknya. Dan tiba-tiba, lampu di warung menyala kembali. Sangat terang. Barry membuka matanya. Warung kosong. Tidak ada siapa-siapa. Dia berdiri, panik. Dia melihat ke pintu belakang. Terbuka lebar. Dan ada jejak kaki basah berlumpur mengarah dari pintu belakang. Berputar ke meja kasir. Tapi tidak pergi ke depan. Jejak itu mengarah ke dinding. Berhenti di tengah dinding. Lalu, hilang. Barry mengecek meja kasir. Dia ingin memastikan uang tadi masih ada atau tidak. Dia membuka laci uang. Uang tadi dari pelanggan misterius itu masih ada. Barry mengambil uang kertas 5.000 yang dia berikan sebagai kembalian. Tapi saat dia melihatnya, Barry memuntahkan isi perutnya. Uang kertas di tangannya, bukan uang lagi. Kertas itu berubah jadi selembar kulit pohon basah dan berlendir. Dan uang 100.000 yang pelanggan berikan tadi berubah jadi satu gumpalan tanah liat hitam yang bau anyir. Barry lari keluar dari warung itu. Dia meninggalkan warung dalam keadaan terbuka.
Dia lari sampai ke SPBU terdekat dan tidur di mobil taksi online yang parkir di sana sampai pagi. Besok paginya, pemilik warung memanggil Berry dengan marah karena ditinggal kabur. Berry menceritakan semua yang terjadi. Pemilik warung cuma diam. Lalu dia berkata sesuatu yang membuat Berry ingin kabur. Di seberang warung itu, dulu ada rumah makan 24 jam. Tahun lalu kebakaran hebat. Terjebak api malam hari. Banyak orang gak bisa keluar. Salah satunya seorang pria yang sering belanja di sini, pakai jaket bomber hitam. Berry menatap ke arah seberang jalan, kebun kosong itu. Tapi kalau diperhatikan pelan, di tengah semak-semak ilalang gelap itu, masih ada sisa-sisa bangunan hangus yang belum dibersihkan. Pilar-pilar yang hitam, seperti kerangka rumah makan itu. Berry tidak mau kerja malam lagi. Dia lebih baik gajinya dikurangi daripada harus berhadapan lagi dengan pelanggan yang datang dari tempat yang tidak ada di Google Maps itu. Jangan lupa tinggalkan komen kalian dan kalau kalian mau ada request kita bahas cerita apa lagi ya.